Tidak boleh. Saja mulai ya. Salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya antunas sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Shadaqallahul adzim. Iya ya. Alhamdulillah ya, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini berapa siang atau malam ini? Iya, ini adalah acara yang kalian nanti-nantikan, betul apa betul? Betul, alhamdulillah ya. Kan ada yang salah dan betul ya. Oke, salawat serta salam kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, terus saja mau tanya. Setelah sholat maghrib kalian agendanya apa ini? Namanya kakao. Apa itu kakao? Kaji Al-Quran putar al-kais. Oke, awal. Sekali lagi ya. Apa itu kakao? Kaji Al-Quran putar al-kais. Oke, awal. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Rapi banget. Ini mau ngapain? Oke, Ustazah, di acara kakao ini tadi disampaikan kaji Al-Quran Kutab Al-Qais yang diselenggarakan oleh Kutab Al-Qais. Maka insya Allah akan menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang oke di hadapan Allah. Nah, Ustazah mau kasih tahu ya bahwa pada kesempatan malam ini Ustazah mau tanya, kenapa kalian hadir dalam acara ini? Karena senang ketemu teman-teman karena maghrib. Apa ya? Karena Allah. Mau ngapain sih sini? Mau belajar apa? Kenapa belajar Quran? Kenapa harus pintar dalam Al-Quran? Karena Allah menurunkan Al-Quran. Siapa yang yakin bahwa Allah menurunkan Al-Quran? Benar yakin? Dari mana buktinya? Bahwa dari ilmu yang mana? Ilmu guru. Kata gurunya apa? Oke, lalu hari ini sebelum nanti kalian belajar lebih mantap lagi dengan Ustazah Devi ya terkait dengan belajar Al-Quran, maka ya Umi akan menceritakan seperti biasa. Kita pakai kita ada taman berpisah, tapi di sini taman berpisahnya kita kemas dengan agenda namanya kakao tadi. Karena kita ingin mengkaji Al-Quran ya, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian. Jangan kan lebih baik bisa ya. Jadi ada Rasulullah SAW itu sabdanya sangat bagus sekali. Bahwasanya begini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi itu bukan yang itu. Tapi Rasulullah SAW ya, kata Aisyah ini bersabda bahwasanya Inna lillahi ahlina minan nas. Inna lillahi sesungguhnya ada di sisi Allah dari kalangan manusia. Ini manusia apa nih? Ya, baik. Jadi inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya ada di sisi Allah itu keluarganya Allah dari kalangan manusia. Senang nggak kalau disebut
Oke, sekarang ternyata Allah itu punya dari kalangan manusia keluarganya. Kemudian ya, para sahabat bertanya, oh ya Rasulullah. Mereka bertanya, para sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, manhum? Siapa mereka? Siapa yang menjadi keluarga Allah ini? Saya juga. Maka kata Rasulullah SAW ya, kemudian Rasul menyampaikan apa? Ahlul Quran. Sebutnya apa? Ahlul Quran hum ahlullah wa khossahu. Jadi ternyata yang menjadi keluarganya Allah itu adalah dia yang kemudian menjadi sahabatnya Quran dan hamba-hamba Allah yang terbaik dari Al-Quran. Jadi ternyata yang akan diakui menjadi keluarga Allah itu mereka yang Ahlul Quran. Tapi Ahlul Quran itu yang seperti apa? Satu, mereka ada 5 T. Ada berapa T? 5 T. Satu, dia yang mentilawahkan Quran. Dia yang membaca Al-Quran. Yang kedua, dia yang bisa turjumul Quran, menerjemahkan Al-Quran, tahu isi Al-Quran. Yang ketiga apa lagi yang kira-kira? Betul, dia yang kemudian tatbiqul Quran, yang dia menerapkan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Apa yang Al-Quran halalkan, maka dia halalkan. Misalkan apa? Ayam yang dipotong dengan cara menyembelih Islam itu halal, kita makan. Ada kemudian babi panggang, itu diharamkan Al-Quran, berarti kita tidak makan. Nah ya, nah itu adalah yang mengamalkan Al-Quran. Yang keempat, apa coba kira-kira? Itu apa Yang keempat, T. ayo, ada yang tahu? Apa yang terlupa? Ada yang tahu? Bukan, tetapi dia yang tahfizul Quran, yang menghafalkan Quran. Nah, yang kelima, dia yang menstabli, mendakwahkan, menyampaikan isi Al-Quran. Di sini semua para dai cilik kan? Dari kiri. Masya Allah. Dengarkan saja baik-baik. Dengarkan saja baik-baik. Dengarkan baik-baik ya. Apa? Sains. Ya. Oke baik. Ustazah ingin sampaikan kepada kalian ya. Dengarkan saja baik-baik. Ini sebelum saja nanti di pertemuan berikutnya Ustazah akan bedah lebih jauh terkait dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, pertama yang harus kemudian kita yakini tadi Kak Aisyah, Kak Khalifa, Kak Fatimah, Kak Wanita, yang harus kita yakini dulu adalah yakin gak dengan Al-Quran? Percaya gak dengan Al-Quran Kak Ifa? Nah, tapi harus tahu dulu kenapa Al-Quran sekalian yang minta Al-Quran. Ada yang menyebut Al-Quran itu bukan kalamnya Allah, bukan firmannya Allah loh, tapi firmannya atau kalimatnya orang-orang Arab. Al-Quran itu bukan buatan Allah, tapi bukan buatan Nabi Muhammad. Gitu. Padahal Al-Quran itu apa? Yang kita ketahui kalau Al-Quran itu adalah kitab suci dari Allah, kalam Allah, perkataan Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang pertama tadi dia bilang apa? Al-Quran itu dibuat dari orang Arab, berasal dari orang Arab. Allah menantangin, ditantangin sama Allah. Ayo datangkan 10 surat yang seperti Al-Quran. Ada yang bisa? Bahkan tantangannya diturunin. Yang tadinya 10 surat diturunin sama Allah 1 surat aja biar menyamai Al-Quran. Ada yang bisa? Tidak. Ada yang bisa? Tidak. Ada yang bisa. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Tapi ketika dia bacakan isi Al-Qurannya itu diketawakan oleh seorang. Kenapa? Kalian tahu Quran surat Al-Qiyam kan? Tahu? Gimana bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahu Ustaz?
lebam. Siapa yang nggak tahu gajah kayak gitu? Ada yang nggak tahu gajah kayak gitu? Kan semua orang juga tahu kan? Gajah itu ya seperti itu. Makanya kenapa orang tuh ketawain? Orang juga tahu gajah itu kayak gitu. Katanya, kalau Al-Quran dia menceritakan sejarah yang diakui oleh semua orang. Tapi si Musailama bikin ayat Al-Quran yang katanya bisa menyamai, ternyata ditertawakan oleh semua orang. Tidak ada satupun yang bisa membuat yang semisal dengan Quran. Dengan Quran nggak ada. Gitu. Nabi Muhammad itu pun tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Beliau itu dengan Quran dengan mendengar, dan beliau juga orang Arab. Jadi Al-Quran juga bukan dibuat oleh Nabi Muhammad. Berarti Al-Quran itu kalau tidak dibuat oleh orang Arab, apalagi oleh Anfa atau oleh orang yang bukan Arab, bukan dibuat oleh Nabi Muhammad, berarti Al-Quran itu benar kalam Allah. Maka la raiba fi, tidak boleh ada keraguan tidak. Oke? Maka kita yakin bahwa Al-Quran itu firman Allah, diturunkan oleh Allah yang Maha Segalanya, yang tahu banget, yang tahu banget kebutuhan dari Nadifah, Aisyah, wanita, Alifah dan Fatimah. Maka jadilah Ahlul Quran. Salah satunya yang nanti akan kita lakukan semalam ini dan sampai besok pagi, nanti ada istirahatnya ya, itu adalah yang pertama dulu. Apa itu? Kita bisa mentilawahkan Quran dengan cara yang tartil. Karena tidak boleh kita itu terkena lahnul. Lahnul apa? Kesalahan ada dua. Lahnul jalil, lahnul khafi. Lahnul jalil itu kayak gimana? Umi, kesalahannya fatal. Misalkan begini, Raisa selalu ada dalam kalbunya Umi. Kalbun pakai kaf. Harusnya kan ada di hati, ya maksudnya ya. Raisa itu selalu ada di hatinya Umi, selalu teringat sama Raisa. Itu namanya kalbun pakai kaf. Tapi kalau Umi bilang kalbu, itu dari kaf. Artinya apa? Kalau kalbun artinya hati, kalau kalbun artinya apa? Artinya Umi. Jadi Umi, Raisa selalu ada dalam kalbun. Berarti kalau seperti itu, salah dalam menyebutkan huruf itu menjadi lahnul jalil, kesalahan yang berat, bisa mengubah artinya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi ada namanya lahnul khafi, kesalahan ringan, yang tadinya nemu jadi tidak nemu, yang nemunya lama cuma sebentar karena buru-buru, yang tadinya mad itu harus panjang pendek, yang madnya pendek kepanjangan. Nah itu lahnul khafi, tapi tetap tidak boleh dibiarkan. Makanya kita belajar dengan tukang al-qais gitu ya, sampai kalian sekarang sampai pramunan kosya. Mudah-mudahan ini ikhtiar kita itu dimudahkan oleh Allah sehingga nanti kalian bisa menjadi ahlul Quran. Tapi kita baru sampai pada tilawah. T yang pertama apa nih? T yang empat-empatnya nanti cek dulu. Oke? Karena waktu kita juga sempit ya. Umi akhiri dulu ya kakak malam ini dengan assalamualaikum